Sementara itu pemirsa, meski mengalami penambahan kasus positif COVID-19, Bali juga terus mengalami penambahan jumlah pasien sembuh. Dari data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan RI per jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 235 kasus, naik sebanyak 13 kasus positif dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 222 kasus. Kesembuhan juga mengalami kenaikan cukup besar, sebanyak 8 pasien COVID-19 dilaporkan sembuh, sehingga kumulatif pasien sembuh mencapai 121 dari sebelumnya, sebanyak 113 orang. Jumlah kesembuhan di Bali jika dipresentasekan mencapai 51,48%. Persentase ini cukup tinggi, bahkan dilihat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diolah dari COVID-19 bnpb.g.id, peringkat Bali berada di posisi kedua. Bali masih kalah dari Maluku yang mencatat persentase kesembuhan sebesar 52,1%. Untuk Maluku yang menduduki peringkat pertama dalam persentase kesembuhan kumulatif kasus COVID-19 mencapai 23 orang. Sedangkan yang sembuh sebanyak 12 orang dan meninggal nihil. Naiknya Bali ke peringkat kedua ini perlu diapresiasi. Pasalnya, pada Rabu 29 April, Bali masih berada di posisi kelima nasional. Bali berada di bawah Yogyakarta yang tingkat kesembuhan pasien COVID-19-nya mencapai 42%. Kemudian di posisi ketiga ada Aceh yang tingkat kesembuhannya mencapai 44%. Di posisi kedua ada Maluku yang tingkat kesembuhannya mencapai 50% dan posisi pertama dipegang oleh NTT yang tingkat kesembuhannya mencapai 100%. Untuk data Jumat 1 Mei, Bali menduduki peringkat kedua nasional untuk tingkat kesembuhan. Di posisi ketiga ada Yogyakarta sebanyak 42,3%, kemudian posisi keempat ada Riau dengan tingkat kesembuhan sebesar 38%. Dan posisi kelima adalah Aceh dengan persentase kesembuhan mencapai 36,3%. Rincian penambahan dari 121 orang yang dinyatakan sembuh, yakni Denpasar 3 orang, Bangli 1 orang, Kelungkung 1 orang, Jembrane 2 orang, dan kabupaten lainnya. Untuk peringkat Denpasar masih menduduki posisi pertama dengan jumlah 24 warga. Terjadi penambahan 3 warga sembuh, dan posisi kedua ada Buleleng dan Bangli dengan jumlah pasien sembuh mencapai 14 orang. Untuk Bangli terjadi penambahan 1 orang sembuh dari sehari sebelumnya. Posisi ketiga ada Gianyar dengan total warga sembuhnya tidak ada penambahan, tetap 13 orang. Karangasem menduduki posisi keempat, yakni 12 warganya sembuh. Kemudian posisi kelima adalah Badung dengan total warga sembuh 11 orang. Posisi keenam ada Kelungkung yang mencatat 10 pasien sembuh, bertambah 1 pasien dari sebelumnya. Di posisi ketujuh adalah Jembrane dengan jumlah 8 orang, bertambah 2 warga sembuh. Di posisi selanjutnya adalah Tabanan dengan 7 pasien sembuh. Kabupaten lainnya juga mengalami 1 pasien tambahan sembuh, sehingga totalnya ada 2 orang. WNA sembuh total mencapai 6 orang. Total terdapat 98 WNI yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19 di Bali dan 6 WNA. Yang masih terus diwaspadai adalah kasus transmisi lokal yang bertambah. Jumlahnya meningkat, bertambah 9 orang sehingga total kasus transmisi lokal Bali mencapai 66 orang. Kondisi ini dikatakan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewo Made Indra. Sudah diantisipasi melalui berbagai kebijakan, termasuk mengisolasi 2 Banjar, yakni Banjar Serokadan, Desa Abuan, dan Banjar Kaleran, Desa Padangkerte. Diah Dewi, Bali Pos melaporkan.